Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana mengisi formulir APL 01 dan APL 02 sebagai rangkaian pre-assessment untuk persyaratan mengikuti uji kompetensi keahlian LSPP 1 SMKN 1 Garut. Langkah pertama, silakan masuk ke halaman login SMKN 1 Garut, LSP SMKN 1 Garut. Linknya nanti akan di-share oleh asesor. Nanti Anda akan dibawa ke halaman seperti ini. Silakan masukkan username dan password sesuai yang tertera di kartu. Apabila Anda sudah menerima kartu peserta UKK, silakan perlihatkan kartu pesertanya, lalu scan QR code yang ada di kartu peserta. Bisa pakai aplikasi, misalnya pemindai QR. Banyak sekali aplikasi pemindai QR di Play Store, silahkan download yang mana saja. Nah, seperti ini, silahkan scan QR code yang ada pada kartu, nanti akan terlihat hasil scan seperti ini. Salin saja. Nah, yang bagian sebelum pagar itu untuk username, bagian setelah pagar itu untuk password. Salin saja bagian untuk passwordnya, lalu tempel. Kemudian untuk username-nya silahkan hapus tanda pagarnya. Lalu pastikan untuk mencentang "Saya bukan robot", lalu klik masuk. Nanti Anda akan dibawa ke halaman seperti ini. Sekarang saya akan mencoba mensimulasikan mengisi APL 01 dan APL 02. APL 01 itu adalah formulir untuk permohonan. Nanti ada warna-warnanya. Warna biru artinya sudah mengisi APL, warna kuning, warna biru sudah mengisi dan sudah di-approve ya oleh asesor. Kemudian warna kuning itu sudah mengisi tapi belum di-approve atau diperiksa oleh asesor. Sementara warna biru itu belum mengisi sama sekali. Kemudian satu lagi ada yang warna merah, artinya sudah mengisi tapi ditolak atau ada data yang harus diperbaiki. Nah, untuk sementara saya coba hapus dulu APL 01 karena ini warnanya hijau, artinya sudah mengisi. Saya anggap belum mengisi saja dengan mengklik mereset datanya. Kita coba refresh. Nah, ini warnanya sudah biru. Artinya data yang ada di sini sudah dihapus atau belum mengisi. Kemudian APL 02 juga sudah biru. Ini sudah dihapus seperti itu ya. Nah, kemudian klik saja link atau klik tombol APL 01 untuk mengisi APL 01. Nah, di sini data-data yang harus diinputkan adalah data pribadi Anda. Nama secara otomatis terisi dan tidak bisa dirubah. Silahkan isi saja data yang lainnya. Kalau ada kesalahan nama, silahkan bisa hubungi operator untuk melakukan perbaikan. Sesuaikan saja data isiannya. Ya, data isiannya silahkan sesuaikan dengan data masing-masing. Seperti ini. Nah, kemudian ada bagian tanda tangan, silahkan tanda tangan saja data ini. Lalu pastikan mengklik set TD. Kalau tidak diklik set, tanda tangan tidak tersimpan. Jadi pastikan mengklik dulu tanda tangannya. Kemudian klik persetujuan dan pastikan data yang diinputkan sudah benar. Karena apabila sudah diajukan, data ini tidak bisa dirubah lagi. Seperti itu. Ajukan saja, diklik. Kemudian nanti data berubah menjadi kuning. Seperti yang tadi disampaikan, kalau kuning itu sudah diajukan tapi belum di-approve oleh asesor. Seperti itu. Nah, selain formulir APL 01, di bagian pinggir itu ada data sertifikasi. Ini data sertifikasi adalah data-data mata uji yang akan diujikan nanti. Silahkan dibaca-baca saja unit-unitnya.
ada berapa unit yang akan diujikan dan apa saja. Ini terlihat ada 1 sampai 10 dari 28, artinya ada 28 unit yang akan diujikan untuk skema KKNI level 2 pada kompetensi keahlian OTKP. Seperti itu. Itu di data sertifikasi. Kemudian ada satu lagi data bukti. Nah, silakan lengkapi data buktinya. Kebetulan di sini sudah ditambahkan ya. Ada 2 data bukti yang harus diuploadkan. Pertama, scan sertifikat prakerin, kemudian scan rapot semester 1 sampai semester 2. Seperti itu. Ya, misalnya saya hapus dulu yang rapot ini. Nah, kita balik lagi ke bukti. Ini baru melakukan upload scan sertifikat prakerin. Bagaimana mengupload rapotnya? Tinggal klik tambah. Ini pastikan dipilih rapotnya, lalu pilih file PDF-nya. File yang bisa diupload adalah file dengan format PDF. Seperti itu ya. Silahkan buka PDF-nya, misalnya ini. Pastikan filenya tidak melebihi 1 mega ya. Di-upload saja. Nah, kalau upload berhasil seperti itu, dan ini bisa di-download untuk memastikan apakah benar atau tidak data yang di-uploadkan. Tinggal diklik saja downloadnya. Nah, kembali ke beranda, statusnya jadi kuning ya. Artinya itu sudah diajukan. Apabila masih kuning atau merah atau biru, maka APL 02 ini belum bisa diakses. Pengajuan APL 01 Anda belum diproses, silahkan hubungi asesor Anda. Jadi APL 02 ini tidak bisa diakses ketika APL 01 belum di-approve, seperti itu. Nah, saya akan coba approve dulu APL 01-nya. Nah, apabila datanya ditolak, maka warnanya akan merah seperti ini. Nah, ini artinya ada data yang tidak sesuai. Silahkan perbaiki saja data yang tidak sesuainya. Ya, bisa mungkin salah penulisan tanggal atau ketika kalian mengisi data ini dan ada yang salah, silahkan kalian ajukan saja ke penguji masing-masing atau asesor masing-masing untuk ditolak dan dilakukan perbaikan data. Ya. Misalnya data bukti juga ketika belum diupload ini bisa saja ditolak oleh asesor. Jadi pastikan datanya sudah sesuai semua, baru ajukan lagi. Seperti itu. Lakukan sign ulang, tanda tangan ulang, klik persetujuan lagi, lalu ajukan lagi. Maka diklik. Nah, kita coba lagi. Apabila ada yang data yang salah, misal gini ya. Tanggal lahirnya 2016. Harusnya misalnya lahir di 2003. Nah, seperti itu. Perbaiki datanya, kemudian setelah datanya diperbaiki, tanda tangan lagi. Nah, setelah ditanda tangan lagi, set tanda tangan, lalu klik persetujuan, lalu ajukan. Nah, maka data berubah lagi menjadi kuning. Artinya sudah diajukan ulang tapi belum di-approve oleh asesor. Nah, kita coba lakukan approval dari sisi asesor. Maka apabila sudah diterima oleh asesor, maka datanya dari atau warnanya dari yang kuning itu akan berubah menjadi hijau. Seperti ini. Ini artinya sudah diterima ya. Kalau yang merah tadi ditolak. Nah, kalau sudah diterima baru bisa masuk ke APL 02. Inilah APL 02. Nah, APL 02 ini adalah pengisian asesmen mandiri. Ya, pengisian asesmen mandiri di mana di sini ada banyak sekali unit dan elemen dan subelemennya.
Jadi kalau ada 28 unit itu harus mengisi 28. Di sini kebetulan sudah diisi semuanya. Kalau sudah diisi semuanya, itu maka akan muncul di bawah tanda tangan dan ajuan. Kalau ternyata di sini belum diisi, ada yang belum terisi, maka akan tombol yang ada di bawah, tombol ajuan yang ada di bawah ini tidak akan muncul. Seperti itu. Kita coba hapus saja salah satu ajuannya. Salah satu Kita coba salah satu ajuannya dihapus atau salah satu unit ya. Kita simulasikan 2 unit saja. Seperti apa mengisinya. Nah, ini ada warna kuning, ada warna hijau. Artinya kalau warna kuning itu masih kurang data yang diisinya. Jadi harusnya mengisi 3 buah, ini belum diisi sama sekali atau 0 elemen diisi. Nah, cara ngisinya gimana? Klik saja icon pensilnya, maka akan masuk ke halaman ini. Silahkan baca panduannya dan baca dengan seksama. Di sini ada asesmen mandiri, itu adalah melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Di sini ada pertanyaan, dapatkah saya mengidentifikasi peralatan yang sesuai dengan KUK-nya, ada mengidentifikasi peralatan dokumen yang sesuai kebutuhan dan memperhitungkan jumlah kebutuhan. Ada 2 option, ada kompeten dan belum kompeten. Kalau Anda dapat melakukan, Anda klik dapat atau K. Kalau tidak dapat melakukan, klik BK. Tapi pastikan kalian mengisi K semua atau kompeten. Karena ada satu saja yang Anda tidak bisa atau merasa belum kompeten, maka Anda tidak bisa melanjutkan ke uji kompetensi. Jadi ini artinya adalah konfirmasi kalau Anda sudah siap untuk uji kom. Kalau Anda udah merasa kompeten. Jadi pastikan K semuanya harus diisi. Karena satu saja tidak diisi nanti tidak komplit. Kemudian bukti yang relevan, artinya Anda mendapatkan ini dari mana? Ini bersesuai dengan yang di-upload tadi. Yang di-upload kan 2, sertifikat prakerin dan scan raport. Kalau ini kalian dapatkan di pembelajaran, maka pilih scan raport. Kalau ternyata kalian tidak dapat di pembelajaran, tapi dapatnya selain pembelajaran, maka silahkan pilih scan sertifikat prakerin sebagai buktinya. Seperti itu. Setelah diisi semuanya, maka klik simpan. Maka yang tadinya berwarna kuning karena sudah diisi semua, berubah menjadi warna hijau. Tinggal satu lagi. Karena masih ada yang warna kuning, ini tombol ajuan belum muncul ya. Perhatikan di sini ada 28 unit. Jadi kalian harus mengisi ke 28-nya. Ada halaman 2, halaman 3. Pastikan sudah diisi komplit semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua juga diklik. Nah, kalau ini ada 2, misalnya kalian mengisi 1 juga. Nah, yang satu lagi tidak diisi, maka ini masih tetap berwarna kuning. Karena masih kurang dan tombol ajuan belum muncul. Jadi pastikan semuanya diisi dan semuanya kompeten untuk dapat melanjutkan ke asesmen atau uji kompetensi. Nanti asesor akan melakukan pemeriksaan apakah benar-benar K semuanya. Kalau sudah K semuanya, maka bisa lanjut ya. Nah, ini tanda tangan lagi. Jadi konfirmasi lagi, artinya kalian sudah memeriksa semuanya dan sudah memastikan semuanya kompeten, lalu lakukan tanda tangan. Seperti itu. Ya. Nah, nanti yang akan menjelaskan isiannya adalah asesor ya. Ajukan saja. Nah, sama seperti yang tadi, kalau sudah diajukan, maka data yang sudah diajukan di sini tidak bisa dirubah lagi. Ini sudah mengunci ya. Nanti dari elemen-elemen yang ada di sini, asesor akan menjelaskan mata ujinya. Misalnya elemen 1 ini akan diujinya seperti apa, elemen 2 seperti apa diujinya, elemen 3 seperti apa diujinya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Apabila sudah diajukan, maka warnanya tadi berubah menjadi
kuning. Nah, sama seperti APL01, kalau ternyata data ajuannya ditolak, maka statusnya atau warnanya nanti akan berubah. Kalau ditolak itu dari kuning berubah menjadi merah. Seperti ini. Kita refresh. Nah, ini merah. Artinya merah ini ditolak, ada yang harus diperbaiki. Misalnya kalian memasukkan ada data yang belum kompeten. Ya, maka sudah dibuka lagi ajuannya dan tinggal diklik saja bagian mana yang harus diperbaiki. Seperti itu. Ya. Misalnya kita coba yang mencatat dikte misalnya. Udah kompeten semua ya. Kita lihat apakah ada yang masih belum kompeten. Nah, kalau ditolak, misalnya ini ada menciptakan lembar kerja sederhana. Kita buka. Nah, menciptakan lembar kerja sederhana ternyata ada part yang BK belum kompeten. Maka silakan perbaiki saja ketika ajuannya ditolak ya. Simpan. Kemudian silakan ajukan ulang. Ajukan ulang, tanda tangan ulang. Nah, setelah ditanda tangan, ajukan. Maka data berubah kembali menjadi kuning. Ini masih merah, pengajuannya belum berhasil. Kita coba ajukan ulang ya. Tanda tangan, set, kemudian ajukan. Nah, kalau sudah mengunci seperti ini, ajuannya sudah berhasil dan warna APL02 ini sudah kuning. Artinya sudah diajukan, tinggal diperiksa oleh asesor. Apabila asesor sudah menerima ajuan Anda, maka nanti warnanya berubah dari kuning menjadi hijau seperti ini. Dan kalau APL01 dan APL02 sudah terisi, maka Anda bisa lanjut ke uji kompetensi keahlian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.